Menikah biar hidup enak. Maaf, ini bukan drakor, Besti. Jujur deh, berapa kali dalam seminggu lo ngeluh soal kerjaan, soal gaji yang cuma numpang lewat, terus tiba-tiba nyeletuk. Ah, capek banget jadi budak korporat. Apa gue nikah aja ya sama orang kaya? Tenang, lo nggak sendirian. Itu fantasi kolektif kita semua pas lagi tanggal tua. Mencari kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman, dan dompet yang lebih tebal itu manusiawi banget. Itu insting bertahan hidup. Siapa sih yang nggak mau financial freedom tanpa harus burnout tiap hari? Tapi mari kita bicara jujur. Kalau lo melihat pernikahan sebagai pintu darurat buat kabur dari kemiskinan atau kesusahan hidup lo sendiri, sorry to say itu bukan ambisius, itu desperate. Banyak orang yang masih kena sindrom Cinderella, berharap ada pangeran atau putri tajir melintir yang datang menyelamatkan lo dari kos-kosan sempit menuju penthouse. Tapi mari kita bedah faktanya. Menggantungkan nasib ekonomi 100% ke pasangan itu adalah perjudian terbesar dalam hidup. Kenapa? Karena dalam sosiologi ada yang namanya relasi kuasa. Ketika lo masuk ke dalam pernikahan dengan modal kosong dan cuma berharap dibiayai, lo otomatis menempatkan diri lo di posisi yang lemah. Ingat hukum alam. He who pays the bill makes the rules. Siapa yang bayar, dia yang atur. Lo siap nggak kalau setiap pengeluaran lo diaudit? Lo siap nggak kehilangan suara lo sendiri karena merasa nggak enak? Kan dia yang cari duit. Disinilah bibit-bibit KDRT finansial sering muncul, tapi jarang kita sadari karena ketutup filter Instagram. Lagian ya, dilalah, orang kaya itu juga nggak bodoh, Besti. Ada konsep yang namanya homogami, kecenderungan orang untuk menikah dengan mereka yang setara, baik pendidikan maupun status sosial ekonominya. Jadi, kalau lo mau dapat pasangan yang high quality, pertanyaannya, value apa yang lo tawarkan di meja perundingan? Kalau cuma modal tampang dan harapan dibahagiakan, saingan lo banyak. Menikah itu bukan ajang adopsi anak orang dewasa. Menikah itu partnership, rekan bisnis seumur hidup. Kalau satu pihak cuma jadi beban, kapal pasti oleng. Data BPS dan pengadilan agama aja konsisten nunjukin kalau faktor ekonomi itu penyebab perceraian tertinggi kedua di Indonesia. Artinya, punya duit bareng aja bisa cerai, apalagi kalau lo cuma ngarep duit dia. Jadi, poinnya apa? Berhenti meromantisasi kemiskinan dengan harapan diselamatkan pernikahan. Itu pola pikir lazy. Mencari hidup lebih baik itu wajib, tapi caranya adalah dengan upgrade skill lo, benerin finansial lo sendiri, dan perluas wawasan lo. Jadilah berdaya dulu. Percayalah, belanja pakai duit hasil keringat sendiri itu rasanya lebih nikmat daripada belanja pakai kartu kredit suami, tapi harus lapor tiap gesek. Nikahlah saat lo siap berbagi hidup, bukan saat lo panik pengen numpang hidup. Karena pada akhirnya, penyelamat terbaik buat masa depan lo, ya diri lo sendiri. Tabe.